Pada pagi hari ini saya mewakili dari Yayasan Lembaga Sabda ingin menyampaikan report pelayanan Yayasan Lembaga Sabda selama 2021, paling tidak sampai bulan Oktober ini ya, untuk melihat bagaimana Tuhan telah memimpin kami dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2021 ini sampai dengan ulang tahun Sabda yang ke-27 pada bulan Oktober. Dan annual report ini akan saya awali dengan ini ya, ketika kami memulai pelayanan Sabda pada tahun 2021, Ibu Yulia selaku salah satu founder dari Yayasan Lembaga Sabda memberikan vision casting kepada kami seluruh staf Sabda. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan bagaimana Ibu Yulia memberikan vision casting bagi kami semua, oleh karena itu saya memberikan kehormatan dulu nih kepada Ibu Yulia untuk menyampaikan vision casting pelayanan Sabda sebelum nanti saya akan lanjut kepada annual report dari Yayasan Lembaga Sabda. Saya persilahkan Ibu Yulia. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kami itu bergumul banyak ya tentang visi yang Tuhan kasih kepada kami. Secara formula gitu ya. Sebenarnya ada 3 core dari pelayanan Sabda. Kalau tadi Nikos menanyakan 3 penting tentang Sabda, memang inilah yang menjadi 3 bagian yang Sabda sungguh-sungguh gumuli gitu ya. Satu adalah Alkitab, dan itu menjadi core yang paling utama. Itu yang memimpin kami dan itu yang mendorong kami dari awal. Lalu kedua, teknologi. Teknologi kami pakai sebagai kendaraan yang Tuhan berikan kepada kami saat itu sebagai pionir untuk pelayanan digital di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin Bible sendiri dan teknologi, tetapi Bible ini perlu aplikasi di dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kita. Karena itu satu bola lagi adalah Christianity. Keseluruhan aspek kekristenan itu harus diwarnai dengan Alkitab, dan Alkitab harus menjadi fondasi untuk seluruh apapun pelayanan yang kita lakukan. Nah, 3 bola inilah yang membentuk visi Sabda, ya, yaitu IT for God. Bagaimana kami bersama-sama bergumul dengan kendaraan teknologi untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Dan di dalamnya itu ada 3 domain yang paling utama, karena 3 core ini, Bible, teknologi dan Christianity, ini merupakan satu kombinasi yang sangat luar biasa. Kami melihat Alkitab dan teknologi itu menghasilkan satu biblical computing. Nah, ini satu istilah ya, saya kira bahkan di luar negeri ya, istilah biblical computing itu bukan istilah yang umum, dan tidak banyak yayasan di seluruh dunia yang sungguh bergumul dalam bidang ini. Dan Yayasan Sabda sungguh dipercaya Tuhan untuk bergumul di dalam biblical computing, dan sampai hari ini mungkin Yayasan Sabda hampir dibilang satu-satunya yayasan di seluruh dunia yang mengembangkan biblical computing secara luas, gitu ya. Ya, yang kemudian yang kedua, Bible dan Christianity. Alkitab yang menjadi dasar dari seluruh pelayanan kekristenan itu menghasilkan biblical engagement, di mana setiap pelayanan disentuh oleh Alkitab dan didasari oleh Alkitab dan menghasilkan interaksi yang aktif gitu ya dengan Alkitab. Nah, teknologi dan Christianity menghasilkan satu pelayanan yang lebih luas lagi secara umum, yaitu digital ministry. Inilah core domain dari Yayasan Lembaga Sabda. Itu Evi. Ya, terima kasih banyak Bu Yulia. Dan memang setiap dalam tahun 2021 kemarin ya, vision casting ini diberikan kepada kami sebagai perlengkapan kami melaksanakan restrukturisasi pelayanan Sabda. Nah, kalau mau tahu ya, ini rahasia umum sih sebenarnya di Yayasan Lembaga Sabda ya. Restrukturisasi pelayanan Sabda ini sendiri itu sebenarnya kalau dalam selama 27 tahun ini mungkin sudah lebih dari 7 kali ya, Bu Yulia ya, kita mengadakan restrukturisasi. Bukan karena pelayanan kita pelayanan yang nggak stabil, bukan karena pelayanan yang belum punya arahnya, tetapi justru kami melakukan restrukturisasi. Alasan yang pertama adalah karena adanya evaluasi. Hampir setiap tahun kami mengadakan evaluasi kerja, dan kebetulan memang kami punya target ada pelayanan 2020 ya, tahun 2020, dan ketika kami melihat evaluasi 5 tahun ya, sampai dengan pelayanan tahun 2020 ini, kami melihat bahwa pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami itu sungguh luar biasa. Banyak keberhasilan yang terjadi, tetapi kami tidak dapat menutup mata bahwa dunia berubah. Oleh karena itu mau tidak mau pada tahun 2021 ini kami harus
melakukan restrukturisasi yang cukup besar. Dan juga alasan yang kedua adalah kerinduan Sabda sendiri untuk semakin dapat berdampak bagi gereja. Karena jika kami hanya menyentuh orang per orang, menurut kami pelayanan kami sangat-sangat tidak efektif. Oleh karena itu kami rindu merangkul gereja, merangkul tubuh Kristus, dan memperlengkapi tubuh Kristus untuk mempersiapkan pelayanan digital dan pelayanan hybrid di Indonesia. Dan ketika itu sebenarnya sudah kami canangkan sejak tahun 2020, dan lebih mantap lagi Tuhan jawab ya, visi ini hal ini Tuhan jawab ketika dunia memasuki era new normal, dan pemerintah kita terutama Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan Indonesia harus mengalami transformasi digital. Oleh karena itu ya, karena dunia berubah, Indonesia juga semakin maju, Sabda juga harus selalu relevan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak boleh kita puas selalu dengan struktur pelayanan yang begitu-begitu saja ya. Kita harus maju. Dan kami semakin menyadari jika selama ini Sabda memiliki banyak sekali produk-produk bahan, banyak sekali pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Bagaimana kami bisa menjangkau para pengguna supaya mereka bisa menggunakannya secara efektif dan efisien untuk pertumbuhan rohani mereka, untuk mereka bisa melayani Kristus. Oleh karena itu, kami melakukan restrukturisasi pelayanan ini, tujuannya juga adalah supaya kami bisa lebih engage, kami bisa lebih user-centric ministry, ya, karena memang supaya produksi yang kami hasilkan bisa menjadi engagement, dan pelayanan yang kami kerjakan bisa memperhatikan para penggunanya. Sekali lagi kami harus kembali kepada 3 inti atau visi misi dari Sabda, yaitu IT for God. Dan dalam menjalankan restrukturisasi pelayanan Sabda, kami dari Yayasan Baga Sabda juga pada awal tahun selalu diingatkan untuk melakukan cara-cara kerja yang digital, menggunakan cara-cara kerja ya, menggunakan cara-cara kerja yang bisa menolong kami menjalankan restrukturisasi ini dengan baik. Oleh karena itu ya, kami membagi divisi Sabda. Jika dulu hanya kelihatannya itu hanya ada ITS, media, dan resources, sekarang kami menjadi membagi pelayanan Sabda menjadi 3 plus 3 divisi. Kami tidak mengatakan jadi 6 divisi, tetapi 3 plus 3 divisi. Karena awalnya kami fokus hanya kepada produk dan services, dan pada tahun ini kami membuka lagi bidang yang baru, yaitu engagement. Jadi saat ini ada 3 plus 3 divisi, yaitu divisi bidang produksi dan juga divisi di bidang engagement. Untuk di bidang produksi kami ada ITS, dan ini memang ITS ini adalah jantung dari bidang-bidang pelayanan di dalam Sabda. Semua untuk yang bidang biblika juga dikerjakan di situ, servicesnya juga dikerjakan dari ITS. Lalu juga ada pelayanan media, Sabda Media, lalu juga ada resources, itu untuk bagian produksi, lalu untuk bagian engagement, masih sebagai core dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu biblical, ya, ini menjadi divisi yang paling awal di engagement, itu biblical engagement, di mana kami mengajak user untuk engage with Bible, lalu juga ada digital learning dan digital ministry, supaya pengguna bisa engage lagi dengan resources yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Sabda, lalu juga ada customer engagement ya, atau customer experience ya, di mana kami ingin supaya Sabda itu bisa lebih banyak lagi engage with people of God, supaya bisa merangkul tubuh Kristus dimanapun berada. Dan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dalam menjalankan 6 divisi ini ya, struktur pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang baru pada tahun 2021 ini, kami sungguh menerapkan cara-cara kerja yang digital. Ya, kami menginvestasikan banyak sekali waktu untuk staf melakukan training, menambah kemampuan mereka untuk berpikir secara digital, menambah kemampuan mereka untuk bekerja secara digital, dan mempunyai skill-skill digital. Oleh karena itu, cara-cara kerja ini kami adaptasi, cara kerja yang agile, ya, cara kerja Kanban, lalu juga bahkan kalau diperlukan ya kita bisa pivot ya. Dan ketika kami melakukan cara-cara kerja ini, kami juga sangat fokus kepada kemitraan dan kolaborasi, karena kami tahu nggak mungkin kami bisa melaksanakan cara kerja ini sendiri tanpa kami juga merangkul mitra atau merangkul para pengguna dan masukan-masukan dari para user. Ya, dan bersyukur karena pada tahun 2021 ini ya, ketika kami mengerjakan struktur pelayanan Sabda yang baru, di belakang layar ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan panggil untuk melayani di Sabda. Ya, pada semester 1 tahun 2021 ini
Kami mulai dengan 23 staf sabda dan bersyukur pada semester 2 sampai hari ini ada 27 orang ya. Jadi ini kalau dilihat perubahannya dalam ini dalam dua semester ini ya, kita bisa lihat perubahannya dan bersyukur pemeliharaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa kepada staf sabda. Di atas tuh yang waktu itu belum mulai kita dipenuhi dengan training dan di bawah itu kita sudah kepalanya udah banyak isinya kali ya Bu dengan semua training yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Sabda supaya kami mampu bekerja dengan struktur pelayanan yang baru. Dan saya akan melaporkan highlight pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda berdasarkan dua bidang pelayanan, dua bidang utama pelayanan Sabda, yaitu berdasarkan dari highlight dari production maupun highlight nanti dari engagement. Pertama saya akan memberikan highlight pelayanan dari divisi yang production dulu, ada ITS, ada Sabda Media dan Resources. Dan ini adalah highlight pelayanan dari semester 1. Kelihatannya sedikit karena ini highlight ya. Dan ini sudah dikategorikan. Jadi dalam satu poin itu ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan ya. Dari ITS sendiri ya yang paling sangat kami kerjakan, kami kebut pada awal tahun adalah situs baca, dengar, nonton Alkitab bersama dan integrasinya dengan platform lain. Lalu juga kami mengembangkan app builder untuk Komik Yesus Mesias. Ada 50 versi bahasa yang akhirnya bisa digunakan ya untuk Komik Yesus Mesias lewat app builder ini. Lalu kami juga mengembangkan lagi asisten Alkitab Sabda ya. Lalu juga pengembangan server kami lakukan karena tidak mungkin kami bisa bekerja dengan baik tanpa teknis yang dipelihara dengan baik. Lalu juga ada training seputar AI seperti chatbot desain ini yang diikuti oleh staf ITS hampir 1 bulan, dan juga ada peremajaan situs Sabda seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui. Situs Sabda itu ada lebih dari 100 dan satu persatu harus kami remajakan supaya bisa relevan dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sampai hari ini proyek atau rencana peremajaan situs ini masih belum selesai karena banyak sekali situs yang harus diremajakan. Jadi tolong doakan ya, karena memang staf ITS juga ini sangat terbatas nih orang-orang langka yang ada di sini. Lalu yang berikut dari Sabda Media pada semester 1 bersyukur juga ya karena banyak sekali karena 2021 ini memang tahun multimedia kan banyak sekali pelayanan-pelayanan multimedia yang mencuat gitu ya, sehingga skill di bidang multimedia harus dikuasai oleh staf Sabda Media, sehingga dilakukan training yang begitu banyak, lalu juga terus melakukan development untuk komik, baik itu Komik Yesus Mesias maupun Kingston, lalu juga kami mulai masuk dalam proyek-proyek audio buku, dan juga mengusahakan untuk digital media library-nya supaya bisa diakses oleh masyarakat Kristen di Indonesia. Dari divisi resources sendiri ya, sepanjang semester 1 ini adalah highlight-nya. Jadi ada pusat-pusat bahan di situ ya, kami kategorikan ada bahan Paskah, lalu bahan-bahan doa ya, kalender doa Sabda yang dahulu hanya dalam bentuk teks supaya gampang disebarkan dan disebarluaskan lebih lagi. Kami menggunakan format baru sehingga nanti bisa lebih di-share lagi via sosmed, via chat, WA dan sebagainya. Lalu kami juga resources juga mengadakan diskusi 1 bulan dari buku Lead ya. Lalu juga ada program khusus mengasihi bangsa dalam doa, lalu ada situs pustaka hijau, dan juga pengembangan untuk bahan-bahan multimedia dari resources Sabda yang selama ini terkenal dengan teks ya, yaitu kami melakukan lewat podcast untuk resources Ilsa. Dan berikut ini adalah beberapa contoh dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Untuk Badeno sendiri, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di sabda.id/badeno. Selain melalui situs, ini juga bisa diakses melalui next ya, bisa diakses juga melalui Telegram. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal bisa berlangganan Sabda Bot, lalu nanti bisa berlangganan setiap hari, bisa diingatkan ya untuk bisa membaca firman Tuhan, bisa baca, bisa dengar, dan bisa nonton Alkitab. Nah, ini adalah revolusi, cara baru untuk berinteraksi dengan firman Tuhan pada tahun 2021, dan bersyukur begitu besar animo yang diberikan oleh masyarakat Kristen Indonesia untuk program baca, dengar, nonton Alkitab bersama ini. Lalu ada juga komunitas-komunitas dari
Badeno yang sudah kami buat, dan bersyukur juga untuk pengembangan proyek-proyek media ya, dari komik Yesus Mesias ya, lalu juga dari Kingston, lalu juga pengembangan ke kurikulum bahan-bahan mengajarnya yang bisa digunakan oleh para guru sekolah minggu maupun guru-guru agama Kristen. Next ya. Lalu ini adalah dari resources ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada kegiatan-kegiatan klub baca buku Sabda, lalu ada pustaka Paskah online, dan lebih fokus lagi untuk pelayanan doa. Ini adalah highlight dari produksi untuk semester 1. Lalu untuk semester 2 masih berlanjut ya. Jadi pada semester 2 bersyukur untuk satu staf magang yang telah Tuhan kirimkan dari Petra sehingga bisa menolong lagi staf dari ITS untuk mengembangkan Topical Bible Engine ya. Ini adalah mesin ya yang nanti dapat menolong orang percaya, pengguna software Alkitab ataupun situs-situs di ILSA untuk bisa mencari Alkitab sesuai topik-topik yang mereka perlukan. Jadi ini adalah sistem indexing Alkitab dan Biblika. Lalu ada update aplikasi Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka ini sendiri adalah proyek penerjemahan Alkitab yang dikerjakan oleh Yayasan Lembaga Sabda sejak tahun 2012. Kami lakukan update untuk app-nya. Lalu juga ada situs ebuku.org, di mana kami berharap akan banyak buku-buku dalam format digital yang bisa masuk dalam ebuku.org ini. Lalu juga kami menyediakan pustaka media Sabda, di mana para pengguna nanti bisa mendapatkan berbagai bahan media, di dalamnya ada gambar, video, audio, dan sebagainya ya, untuk belajar firman Tuhan. Lalu juga ada Google Playbook, janji, makna Natal nanti yang juga bisa kami harapkan menjadi hadiah Natal bagi masyarakat Kristen di Indonesia. Dari Sabda Media sendiri terus melanjutkan proyek-proyek medianya, menyelesaikan study guide untuk Tetelestai, ya, lalu juga development lagi kurikulum komik Yesus Mesias, ada pengembangan untuk kurikulumnya, lalu bekerja sama dengan Langham ya, kami membuat proyek audio buku Firman Allah bagi dunia masa kini, dan nanti sore akan ada launching bertepatan ya hari ini, nanti sore juga ada launching untuk proyek audio buku ini. Lalu terus melakukan dubbing animasi dan juga terus lagi training untuk upgrade skill staff multimedia. Dari resources sendiri bersyukur ada kartu-kartu doa suku yang mulai muncul pada semester 2 ini dan dapat digunakan banyak sekali oleh komunitas-komunitas lain untuk mereka berdoa, satu hati berdoa bagi bangsa Indonesia. Lalu juga ada komunitas Sabda Resources, ada referensi bahan-bahan audio untuk belajar firman Tuhan. Lalu juga ada diskusi buku lagi ya dalam semester 2 ini, Liturgy of the Ordinary dari KBBS, dan juga secara khusus kami menerbitkan lagi publikasi untuk kalender doa dan juga lomba-lomba sehubungan dengan spiritual wellness. Dan berikut ini adalah beberapa yang bisa dilihat ya. Jadi ini ada penampakannya, ini masih dikatakan masih beta ya untuk topik.sabda.org ini. Silahkan nanti bisa dicoba-coba. Bisa mencari kata kunci yang diinginkan, nanti bisa keluar ayat-ayatnya, bisa keluar catatan-catatannya, lalu juga semua referensi yang dibutuhkan untuk satu topik ya, satu topik dalam firman Tuhan, begitu kaya dan pencariannya sangat cepat. Lalu juga next ya, ini untuk update AYT, kami melakukan update AYT itu teks dan bergambar. Jadi bisa melakukan sorotan ayat, lalu bisa membuat catatan ya, lalu juga bisa ada pembatas halaman, lalu juga ada media pustaka ya, media pustaka media ya, lalu juga ada ebuku.org. Di dalam ebuku.org ini bukan hanya buku digital berupa PDF, tetapi dari buku-buku tersebut bisa ada audionya, lalu juga bisa ada aplikasinya, dan juga mungkin bisa disediakan situsnya. Jadi dari satu buku digital bisa komplit ya, dan diharapkan ini nanti akan dijelaskan tersendiri lagi oleh rekan saya. Jadi saya skip dulu supaya saya nggak kasih spoiler di depan. Lalu ini adalah kartu-kartu doa yang diterbitkan oleh tim resources ya, diharapkan nanti ratusan kartu doa bisa disebar dan semakin banyak yang bisa berdoa untuk Indonesia. Jadi bisa diakses di misi.sabda.org, kartu doa suku ya. Dan ini ada Tetelestai, panduan study guide Tetelestai, di mana tidak hanya dapat menonton videonya, ada 11 narasi ya, 11 video untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, belajar tentang Kristus, tentang rencana keselamatannya, tetapi juga ini bisa dipakai untuk PA, ada panduan untuk mereka yang kelompok-kelompok PA, lalu ada panduan untuk pemimpin PA-nya. Jadi ini paket komplit ya, paket komplit. Lalu ini adalah audio buku Firman Allah bagi dunia masa kini yang nanti malam akan di-launching ya oleh teman-teman dari Langham. Nah, ini adalah highlight untuk engagement ministry tahun 2021.
Ya, yang pertama ini semester 1 dari Biblical Engagement, dari Ministry Learning dan juga Customer Engagement. Yang pasti kami mendukung untuk gerakan Badeno. Kalau ITS tadi membuat strukturnya, membuat produknya, dari Biblical Engagement akan membuat gerakan Badeno ini dapat digunakan lebih banyak orang. Lalu ada pelatihan-pelatihan online, IOPA, pelatihan untuk menggunakan ya tutorial-tutorial alat studi Alkitab, lalu juga ada pelatihan-pelatihan untuk software Sabda, pelatihan situs Alkitab Sabda kami lakukan secara online. Lalu di Ministry Learning Center juga kami terus membuka kelas online ya. Kelas online ada 8 kelas online tentang Alkitab dan kekristenan dan animonya cukup besar dari para peserta. Ya, lalu ada kami membuka klub baca buku Sabda pertama kali dulu dibuka oleh Ministry Learning Center, dan juga keaktifan peserta yang luar biasa untuk menduplikasi program MLC di dalam gereja. Lalu untuk customer engagement sendiri, karena ini kami merintis untuk customer engagement ini, jadi memang di sini kami mengusahakan untuk ada branding ILSA di sini, lalu peningkatan yang signifikan untuk kualitas dan kuantitas engage dengan gereja, untuk mendukung tadi Sabda for the Church ya, lalu juga dengan mitra, pengguna dan peserta event dari ILSA, dan kami juga secara terbuka menginformasikan apapun yang dikerjakan oleh Sabda melalui news.sabda.org. Ya, berikut ini yang bisa dilihat dalam slide selanjutnya. Ya, ini adalah event-event. Ini sedikit ya dari yang bisa. Ini layarnya muatnya segini. Jadi ini adalah event-event online yang kami selenggarakan selama semester 1 dari seluruh bidang engagement ya yang ada. Dan next. Ya, ini adalah peserta-pesertanya. Ini kalau di foto ini kita punya banyak koleksi ini foto-foto seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana bahan-bahan yang digunakan dalam ini ya MLC dipakai untuk memperlengkapi jemaat di dalam gereja. Ini digunakan dahulu oleh almarhum Pak Yermia ya. Dia mengirimkan report bahwa saya sudah mengajarkan, mentrainingkan tentang Yesus Juru Selamat, modul Yesus Juru Selamat kepada jemaatnya di gereja. Ya, bersyukur untuk ini. Nah, ini juga ya seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa secara terbuka Sabda memberikan informasi tentang pelayanannya lewat news.sabda.org, lalu publikasi berita ILSA kalau dulu hanya berupa teks, sekarang kami terbitkan lewat berupa gambar juga ya, supaya dengan mudah dapat kami sharekan kepada para mitra Sabda, kepada para pengguna, dan juga efisiensi untuk media sosial Sabda. Dulu kita punya banyak sekali media sosial, lalu kami efisiensikan supaya bisa menjangkau dengan lebih baik lagi. Lalu ini adalah highlight untuk semester yang kedua, ya sampai Oktober ini, yaitu ada dari Biblical Engagement, kami ada bedah kitab, ini juga animo yang cukup besar, ada training bedah kitab, ya pelatihan-pelatihan untuk software Sabda dan situs Alkitab Sabda, training for trainers, lalu seminar-seminar Biblika, lalu juga progres untuk membuat video-video tutorial, dan juga situs alkitab.co. Nah, ini nanti juga akan di-sharekan secara khusus ya waktunya. Lalu ada Ministry Learning Center juga masih terus membuka kelas-kelas online, dan juga mengusahakan derivatif bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk grafis, supaya bisa diakses lebih banyak lagi oleh generasi digital lewat sosial media. Lalu customer engagement, juga terus mengikuti training-training untuk peningkatan pelayanan kepada user dan juga untuk peningkatan media sosialnya, lalu juga pengembangan relasi mitra dan laporan-laporan pelayanan, ya ada yang harian, ada yang weekly, dan ini event-event yang kami selenggarakan sepanjang semester 2 ini, ya. Lalu ini ada satu kesaksian yang luar biasa juga ya, bagaimana ketika mengikuti seminar cara-cara makan Alkitab, dia bisa menggerakkan teman-temannya di gereja untuk semakin rindu lagi belajar firman Tuhan. Ini kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan yang mengikuti kelas bedah kitab, ya. Lalu kesaksian juga dari rekan-rekan yang mengikuti kelas MLC. Ya, ini banyak sekali ya kesaksiannya. Nah, bersyukur karena pada bulan Oktober ini kami seluruh divisi menyelenggarakan bersatu hati untuk menyelenggarakan bulan wellness, ulang tahun Sabda yang ke-27 dengan tema Wellness and Family and Ministry. Dan kami lakukan kemas acara ini puncaknya dalam Unhack 2021. Ya, jadi ketika kami memulai bulan September untuk masuk ke bulan Oktober, kami sudah mulai menggugah masyarakat Kristen di Indonesia untuk berpikir tentang keadaan atau kebugaran kita semua pada era pandemi maupun era tsunami digital ini. Bagaimana kita harus mengusahakannya bersama-sama, karena COVID ini, era digital ini ya membawa keadaannya sebenarnya tidak baik-baik saja ya bagi kebanyakan tubuh Kristus di Indonesia. Sehingga kami melaksanakan beberapa pembukaan dan akhirnya puncaknya kami adakan dalam proyek kolaborasi wellness
pada tanggal 15 sampai 22 Oktober yang lalu dengan 1 hari kerja bareng dan 1 minggu juga kerja bareng gitu ya, dan menghasilkan ya, silakan next ya, dan menghasilkan satu cara berpikir yang baru untuk kita bisa mengerjakan atau menjawab kebutuhan masalah-masalah yang terjadi dalam gereja dengan satu dasar kolaborasi, yaitu design thinking. Ya, ada empati, definisi, ideasi, lalu prototype dan testing, dan ini kami kerjakan bersama-sama selama 1 minggu untuk menghasilkan proyek-proyek yang luar biasa, solusi-solusi yang luar biasa. Yang pertama adalah Wellness Resources Center, ya, ada ratusan bahan-bahan seputar kesehatan rohani yang ada di dalam situs ini ya, well1.sabda.org dan well2.sabda.org. Ada Spiritual Wellness Assessment Board yang dapat menolong kita semua untuk mengukur kesehatan rohani kita maupun kebugaran kita. Jadi silakan nanti bisa dilihat di well1.sabda.org dan well2.sabda.org. Dan ini adalah para peserta AMHEK 2021 yang berhasil menyelesaikan kerja bareng selama 1 minggu dan menghasilkan solusi yang luar biasa yang tidak akan berhenti saat ini saja, tetapi akan kami terus lanjutkan untuk proyek wellness Kristen di Indonesia ini. Dan ya, here we are together. Kita merayakan kesetiaan Tuhan. Dari tahun 94 sampai 2021 Tuhan begitu setia dan tidak pernah ada habis-habisnya kami mengatakan terpujilah Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra, ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada pendukung setia Sabda, terima kasih banyak kepada gereja, kepada alumni, kepada staf Sabda, ya, kepada alumni staf Sabda, yaitu sudah ada ratusan, juga kepada para sahabat Sabda MLC, para pengikut, pelanggan, publikasi, dan pengguna dari proyek produk-produk pelayanan Sabda. Ya, we can do it alone. Ya, kami tidak dapat melakukannya sendiri. Itulah annual report kami, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.